Suara saya jelas sekali, teman-teman. Bisa Jelas. didengar ya? Jelas, Ustadz. Oke, siap. Kita mulai ya, teman-teman, karena sudah jam 20.18. Silakan teman-teman mungkin yang mau membagikan link acara hari ini ke teman-temannya, boleh juga ya. Hari ini seperti biasa, kita akan ada agenda yang namanya Dokter Sirkah, konsultasi ya, masalah seputar kerjasama bisnis bersama Dokter Sirkah. Oke, kita mulai ya, teman-teman, karena sudah jam 20.18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar ya bareng bersama Ustadz Firly Ferdiansah ya, Dokter Sirkah. Insya Allah acara hari ini kita akan konsultasi ya gratis selama 1 jam membedah tentang kasus-kasus ya kerjasama bisnis, terutama kerjasama bisnis yang sesuai dengan syariah. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita lebih besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana kalau kita pengen sukses dunia akhirat, terutama kita pengen juga sukses dalam kerjasama bisnis, sukses dalam usaha, ya inilah apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, kita akan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mari kita awali ya konsultasi Dokter Sirkah pada malam hari ini dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sesi konsultasi hari ini. Jadi prosedurnya, silahkan teman-teman bisa raise hand langsung, bisa juga di kolom chat bisa sebutkan nama, kemudian asal, kemudian pertanyaannya apa ya. Yang mana sebenarnya pertanyaannya bisa tentang sirkah, bisa tentang muamalah apapun. Silahkan, misalnya teman-teman ada yang ya punya permasalahan tentang muamalah, silahkan. Terutama memang ya ini lebih ke konsultasi tentang kerjasama bisnis, terutama bagaimana kerjasama bisnis sesuai dengan syariah. Ya, baik, silakan kami berikan kesempatan kepada teman-teman nanti. Mungkin silakan. Saya menyapa dulu. Siap, oke, Ustaz Firly. Monggo, silakan. Ini sebelumnya mohon maaf, kupluknya ketinggalan di Jogja. Saya sedang ke Solo. Jadi menyesuaikan malam hari ini nggak pakai kupluk dokternya, jadi kebuka aja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka konsul Dokter Sirkah. Ya, ini memang acara konsul Dokter Sirkah ini tidak ada materi yang disampaikan. Jadi langsung kalau mau bedah kasus untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mengenai muamalah. Dan sebenarnya di pertemuan-pertemuan Dokter Sirkah yang sebelumnya saya selalu sampaikan, kalau di tengah minggu di perjalanan hari Anda ada hal-hal yang, wah kalau ini gimana ya hukumnya ya? Oh ini muamalahnya boleh nggak ya? Nah itu dicatat. Pertanyaan itu dicatat, dan biasanya mungkin kalau mau mudah catatnya aja di HP. Nah nanti pas Senin malam bisa Anda tanyakan. Nah itu bisa membantu setidaknya untuk memahami muamalah yang dilakukan, yang ditanyakan tersebut. Nah makanya pergunakan dengan maksimal kegiatan konsul Dokter Sirkah ini dengan cara raise hand duluan. Siapa yang raise hand duluan, dia akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan kalau ternyata tidak ada yang raise hand, berarti acaranya kita cukupkan sekian. Begitu, saya kembalikan kepada Coach Rendra untuk memoderatori kegiatan malam ini.
Monggo. Siap. Oke, start. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand ternyata. Siap. Boleh dipilih Mas Hendra dari Wonogiri atau Jeng Ana dari Imogiri juga ini. Imogiri kalau ini. Jeng Ana Dari duluan tadi Yogyakarta. kayaknya. Jeng Ana Jeng dulu ya Ana tadi ya? dulu. Iya. Oke, Jeng Ana silakan Jeng Ana. Pertanyaannya boleh. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Pripun kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, Sehat ya? wah sangat itu. Canggung Siap. banget badan curhat. Waduh. Oke. Mampir ke kantor toh. Ya, insya Allah nanti mungkin kalau pas Jumat. Kemarin Jumat tuh mau mampir tapi kok kayaknya full ada tamu banyak ya, jadi terus pulang nggak jadi. Oh, siap. Ini Tat, saya mau tanya ini satu hal. Jadi kemarin itu kan ada kita itu ditawarin sama temen ada event di bandara atau di Tugu. Jadi fakta yang ada itu di Tugu itu, Stadion Tugu itu ada kayak lokasi atau tempat untuk jualan, nah, kayak kios kayak gitu dibuka event selama 3 bulan. Nah, itu untuk UMKM seBantul dan Jogja. Nah, saya ditawarin sama temen itu untuk ikut gabung untuk jualan di sana, tapi dikelola oleh kita sebut adalah Hendra Collection. Jadi teman-teman ngumpul, terus nanti pakai benderanya Hendra Collection, terus Hendra Collection itulah yang nanti mengelola barang-barang atau titipan itu tanpa dipungut biaya gitu. Nah, hanya saja dia dapatnya adalah bahwa kita setornya ke situ tuh titip jual terus dengan harga yang nego gitu loh, maksudnya enggak seperti biasa. Mungkin kalau saya biasa ke reseller itu 20%, dia minta sedikit lebih minim lagi karena jualnya di lokasi itu harus sekian kayak gitulah. Yang saya tanyakan itu karena ini akad di Hendras Collection sama ke penyelenggara event itu, tempatnya itu bukan sewa tetapi ngasih ini 30% dari hasil penjualan. Nah, itu tuh udah bener apa belum? Terus seandainya saya udah terlanjur ikut, itu bagaimana, Tat? Itu ini untuk nomor 1. Yeah. Siap, kita bahas dulu. Jadi ada lokasi di sini. Nah, mungkin nanti ada tenan-tenan di sini. Ya. Nah, nanti salah satunya Hendra Collection itu ya. Ya. Yang buka booth-nya. Nah, sekarang Bu Ana mau nitip VCO-nya begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Bu Ana itu ke Hendras Collection ini dengan konsinyasi, yang mana akadnya adalah akad samsaroh. Ya. Akadnya samsaroh. Nah, maka boleh nanti ngasih ke Hendra Collection, dia yang menjualkan. Nah, dapatnya dia komisi. Nah, komisinya tinggal disepakati 30%, monggo. Oh, iya. Kalau disepakati silahkan. Jadi saya kemarin sepakatnya itu intinya harga dari saya sekian, terserah dengan jualnya gitu. Nah, itu boleh. Jadi di dalam samsaro pemberian komisi itu ada beberapa skema. Salah satunya pakai persen dari omset atau penjualan, boleh. Atau nanti menggunakan nilai fix. Jual 1 dapat 10.000, boleh. Atau yang berikutnya itu menentukan harga yang dikasih dari si pemilik barang, yang mana ini dari saya 50.000, silahkan jual berapa. Nah, nanti selisihnya itulah komisimu. Nah, itu juga boleh skema itu. Maka misalnya skemanya 50, terus dia bisa jual 70, maka komisi dia yang 20. Nah, samsaro ini lebih fleksibel untuk pemberian komisi. Oke. Tapi ingat, itu pemberian komisi, bukan bagi hasil, karena bukan sirka. Gitu ya. Nah, yang berikutnya,
yang pemilik tempatnya ini stasiun. Itu milik stasiun kerjasama dengan bandara Pak, YIA. Nah, jadi si Hendra Collection ini akadnya apa dengan stasiun? Jadi kan intinya kemarin tuh menceritakan setelah saya nutup di situ, terus tidak sewa tempat, tapi memberikan 30% dari bukan dari omset, tapi dari omset apa keuntungan ya, saya kurang paham kemarin. Tapi intinya itu 30% dari keuntungan. 30% untung dari mana? Berarti dia harus minta laporan keuangan. Iya. Termasuk HPP juga ketahuan. Iya, kemarin ada gitu. Karena kemarin juga sempat mau ngajakin untuk ya sebutannya sirkah, tapi saya terus matur sama beliaunya karena masih tetangga, saya jelaskan kalau seperti ini saya tidak bisa ikut. Karena ini berarti harus sirkah itu harus seperti ini. Nah, jadi panjang kali lebar. Terus alhamdulillah beliau mau menerima. Berarti kalau Hendra Collection sama stasiunnya dia berbagi hasil, berarti mereka harus sirkah. Kan gitu. Ya. Nah, maka kalau mereka sirkah silahkan, tapi stasiunnya ini kan tempatnya ini tenannya ini itu tidak dijadikan modal toh. Enggak. Maka sebenarnya nggak bisa bersirkah di situ. Gitu loh. Nah, tapi itu kesalahan antara Hendra Collection sama si stasiun. Yang mana jenengan dengan si Hendra Collection yang tetap melakukan samsaroh itu masih boleh. Oh gitu. Ya, itu urusannya si Hendra Collection sama si stasiun. Beda lagi kalau jenengan akad sendiri sama stasiun, itu yang nggak boleh. Nah, jadi udah benar sebenarnya jenengan dengan stasiunnya tidak berakad, tapi dengan si Hendra Collection-nya dengan samsaroh itu masih boleh. Begitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Ini dulu. Yang kedua nanti kalau jadi. Lainnya dulu. Lainnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jeng Ana. Oke. Sekarang langsung ke Mas Hendra Wonogiri. Silahkan. Ini bukan Hendra Collection tadi ya, Hendra Wonogiri ya. Bukan, ini beda. Ini bukan Hendra Collection. Saya jadi merasa disebut-sebut. Siap. Buat yang lain kalau mau ada pertanyaan segera raise hand. Karena kalau habis Mas Hendra nggak ada yang nanya, berarti kita cukupkan sekian. Ya. Nah, monggo Mas Hendra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Yang pertama adalah tentang sering ada pekerjaan dari dinas gitu ya Ustaz. Itu biasanya di harga barang itu juga ada pajak. Biasanya itu harga itu lebih tinggi daripada harga pasaran seperti itu. Harga umum yang biasanya saya jual. Nah itu biasanya kalau saya itu jadi harga langsung saya patok segini gitu agar bisa pajak bisa masuk seperti itu. Itu yang pertama. Apakah itu boleh atau enggak? Berarti maksudnya gimana? Misalnya dia dijual 10.000 kena pajak 1.000, jadi harganya 11.000 gitu. Betul gitu kan. Nah, saya mau nanya dulu, pertanyaannya satu-satu kita jawab ya. Mau nanya lebih dari satu nggak apa-apa. Nah, saya mau nanya dulu, kalau barangnya 10.000 kena pajak 1.000, ini harga barang, ini pajaknya. Maka harga jual belinya itu 11.000. Yap. Nah, yang mau jenengan tanyakan itu yang bagian mananya? Yang 11.000 itu apakah boleh atau tidak seperti itu? Oke, 11.000 ini jenengan terakan jadi dua hal ini atau jadi satu saja? Jadi harganya 11.000, tapi nggak kelihatan pajaknya. Jadi satu. Ya, oke. Maka kalau nggak ada tulisan pajaknya, itu harga jual beli ini haknya jenengan sepenuhnya.
Ya, nanti Beda tinggal kalau saya, ditulis dua gini. Haknya jenengan hanya di 10.000, yang satunya wajib disetorin ke tempat pajak karena bukan haknya jenengan. ya, Jangan sampai jenengan ambil. Karena kalau jenengan ambil sama saja jenengan pemungut pajak. Kita ini bukan pemungut pajak, tapi pihak yang terkena kewajiban mengambil ya. pajak. Jadi kita itu bukan pengambil pajak, pemungut pajak, bukan. Nah, tapi uangnya jangan dimiliki oleh kita. Oke. Nah, kalau dikasih dua gini clear. Dan Anda harus pisahkan uangnya itu. Tapi kalau ternyata jenengan itu memang langsung harga jual belinya 11, walaupun nanti jenengan mau bayar pajaknya gitu loh. Ya. Tapi di internal jenengan itu urusannya jenengan. Tapi 11.000 ini haknya jenengan keseluruhan. Nah, bedanya di situ, Mas Hendra. Jadi boleh ya Ustaz, seperti itu ya. Ya, boleh-boleh saja. Bahkan kalau bisa nggak ada pajaknya. Ya, kalau nggak ada nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Jadi mengurangi margin yang Nah, sebenarnya. itu makanya idealnya itu memang ditulis. Kenapa? Karena memang itu dua hal yang berbeda. Yang mana sebenarnya pajak itu juga bukan bagian dari HPP gitu. Ya. Nah, idealnya itu ditulis. Berarti kalau ditulis, jenengan harus mecah uangnya. Jadi yang 1.000 nggak boleh masuk ke keuangan perusahaan. Yang boleh yang 10.000 saja. Nah, silahkan dikondisikan dengan kebutuhan jenengan. Ya. Oh, siap. Siap. Terus yang kedua, Ustaz. Yeah. Kadang kan ada orang yang mengerjakan ke tempat saya sudah kasih harga seumpamanya 100.000 gitu ya Ustaz ya. 100.000. Tapi nanti saat pembayaran kadangkala saya kasih potongan ini 20.000 buat kamu gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Gimana? Cashback. Jadi ini penjual, ini pembeli. Yap. Oke. Kan saya kan modelnya kan pesanan Ustaz. Jadi kan iya kan biasanya, terus melakukan jual beli. Ya. Harga umumnya 100.000. 100.000. Ketika dia pelunasan saya potong 20.000 gitu untuk cashback. Ya, potong 20.000. Yep. Nah, ini harus diikuti positioningnya. Berarti akadnya tetap 100.000. Ya. Oke. Maka cashback-nya ini adalah jenengan bersedekah kepada dia 20.000. Beda kalau pada saat akad, itu langsung 100.000 dipotong 20.000. Maka harga jual belinya 80.000. Nah, yang penting harus paham, berarti akad jual belinya 80.000. Kalau pada saat akad, dia jenengan bilang 100.000, kok dipotong, ya wis, tak potong 20.000, jadinya 80.000. Itu juga boleh, tapi harga jual belinya jadinya 80.000. 80.000 ya. Nah, kalau yang kayak kejadian kasus jenengan di awal, itu harga jual belinya tetap 100. Iya. Maka terjadi muamalah berikutnya, yaitu adanya sedekah atau pemotongan dari jenengan kepada dia. Ini muamalah kedua. Walaupun nanti tetap jenengan nerimanya 80.000. Nah, itu kalau antara penjual dan pembeli boleh ngasih 20.000 ini. Jadi cashback, setelah nerima 100 kasih 20. Tapi ingat, kalau ternyata di dalam jual beli ini pembeli itu pakai pegawai. Nah, nggak boleh 20.000-nya ini dikasih ke pegawainya, ini nggak boleh. Karena haknya di pembeli, yang mana pegawainya itu sudah digaji oleh si pembeli. Nah, kalau mau potong, oke ini potongannya, tapi bukan untuk pegawainya, ini dikasih ke bosnya, yaitu si pembeli. Karena pegawainya hanya wakil dan dia sudah mendapatkan gaji. Begitu, Mas Hendra. Oh ya, siap. Siap. Satu lagi boleh, Ustaz? Boleh. Ya. Ini yang tentang syirkah, Ustaz. Jadi kalau di syirkah itu kan bagi hasil itu ketika modal sudah termenuhi secara utuh, baru ada bagi hasil seperti itu. Tapi kalau skemanya ketika biaya operasional sudah tertutup, terus juga ada cadangan operasional, setelah itu ada laba bersih, dan laba bersih tadi
50% masuk ke cadangan modal tadi, lalu 50% dibagi hasilkan, itu bisa nggak Ustaz? Atau tetap harus nunggu Nggak modal? bisa. Jadi yang namanya untung kan gini, Sirkah itu dapatnya bagi hasil. Maka yang dia bagi adalah hasil. Nah, hasil ini yang dimaksud adalah si untung. Nah, yang namanya untung itu adalah kelebihan, ya, untung itu kelebihan dari nilai modal. Maka kalau modalnya 100 juta misalnya, itu setelah melebihi 100 juta. Misalnya jadi 105. Nah, maka di sini inilah untungnya 5 juta. Inilah yang dibagi hasil. Nah, maka nggak bisa kalau 100 jutanya itu ternyata tidak ada. Kok dia terus bagi hasil? Gitu loh. Contoh misalnya 100 juta modalnya, diputer jadinya 90 juta. Maka 9 juta ini namanya rugi. Lah kok malah 9 juta bagi hasil, lah sing dibagi opo? Itu namanya modal yang dibagi. Sedangkan tidak ada di dalam sirkah itu membagi modal. Yang ada membagi hasil atau keuntungan. Maka 100 juta ini memang harus diamankan atau di BEP-kan dulu. Nah, kalau melebihi BEP itulah yang namanya keuntungan. Walaupun 100 juta ini bisa tidak hanya dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk stok barang. Yang penting senilai 100 juta. Begitu, Mas Indra. Oh, siap. Karena ada lembaga yang seperti itu modelnya yang tadi. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya dia bukan bagi hasil, tapi bagi-bagi modal. Yang namanya modal di dalam sirkah itu dikelola, bukan dibagi-bagi. Karena kalau nanti dibagi, habis modalnya. Gitu loh. Makanya kan tujuannya harus clear, aribku. Yang dalam rangka tujuannya mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itulah yang dibagi. Nah, berarti posisinya harus benar-benar untung. Nggak mungkin jenengan itu punya modal 10 juta, jenengan puter, pas tutup buku, uang jenengan itu jadi 9 juta, kok jenengan bilang Anda untung, itu nggak mungkin. Itu rugi namanya. Nah, maka kalau rugi, ya nggak ada yang dibagi, wong namanya rugi. Begitu, Mas Indra? Siap. Siap. Yeah. Sampun, ya? Siap. Cukup, Mas Indra ya? Oke. Siap, ini lanjut lagi. Tadi ada Pak siapa ini? Komarudin Abu Faruk. Pak Komarudin Abu Faruk. Ya, silakan Pak Komarudin untuk pertanyaannya langsung saja. Pak Komarudin masih bersama kami? Masih bersama kita? Tes 1 2 3 dicoba Pak Komarudin dulu. Mungkin mic-nya belum di-open. Kalau enggak di dulu, di skip dulu. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Pertanyaannya. Waalaikumsalam. Siap. Nah, ini silakan. Ada kami bisnis yang sebentar jalan Ustaz, kami bingung untuk mengambil keputusan ke tengah sirka. Jadi kami ada toko kelontong ya, toko grosir Ustaz ya. Grosir. Nah, ini kan grosir ini nih kan ada misalnya ada kampas mengantar barang, kami kan biasa pinjam ya per satu pekan kan. Nah, bagaimana misalnya nih kita mau bagi hasilnya yang pengelola ini ya, kan ini sirka Inan ini ya, jadi ada sirka Abdan ya, jadi ada sekarang yang mengelola ini toko itu, toko kami ini, tapi kami belum bikin akadnya karena yang kami pahami itu adalah ditentukan dulu modal. Ini kan persoalannya ini kan barang keluar masuk terus ya. Kapan kita idealnya kita menetapkan bahwa ini kita punya modal ini. Modal ada ya, sehingga selisih penjualan itu loh untung itu dia mau dibagi hasilnya. Persoalannya menetapkannya. Apakah harus dulu ini kan ini kan barang keluar masuk ini barang ini. Baru masuk dibayar lagi kampas kredit lagi. Nah ini nih, bagaimana menetapkan untuk... Makanya itu harus jelas. Rukun sirkah itu harus terpenuhi. Rukun sirkah kan satu, ada pelaku akadnya.
Siapa Iya. saja pelaku akadnya. Kemudian 2, objek akadnya. Maka kalau barang-barang di toko kelontong itu mau dimasukin, itu harus dihitung harganya berapa. Secara overall yang memang akan dijual oleh sirkahnya. Iya. Kalau ternyata, wah ini nggak sempat, ya harus disempetin dulu sebelum bersirkah. Maka harusnya toko kelontongnya itu berhenti dulu. Atau ditutup dulu 1 hari untuk mendata semua barangnya. Dan sebenarnya terlepas itu mau sirkah atau tidak, memang ciri khas bisnis kelontong itu memang harus ada stok opnam yang terdata. Karena jenengan tuh tahu dari mana barangnya kurang atau tidak, kemudian jadi untung atau tidak, ada uangnya atau tidak, dimainin pegawai atau tidak. Kalau nggak ada stok opnamnya, itu memang ciri khas bisnis retail itu begitu. Maka kalau Anda sebagai pengelolanya tidak bisa melakukan itu, idealnya jangan bisnis itu. Iya. Begitu Pak Komarudin. Paham Ustaz, ya. Syukur Ustaz. Ya. Gitu ya. Iya Ustaz. Afwan. Monggo yang berikutnya. Bu Ana lagi, silahkan boleh. Silakan Jeng Ana. Monggo. Iya, ini ada 2. Mungkin sebenarnya sudah paham, tapi saya ingin terus nanti biar saya tuh bisa untuk menjelaskan ke yang lainnya. Jadi yang satu tentang hukumnya tentang pajak tadi, bagaimanakah kalau kita 1 kemplang pajak, 2 bayar tanpa laporan atau pakai norma, sistem norma, dan dengan semau gue, bayarnya itu semau gue, dan masih dengan tanda kutip tidak rela gitu. Terus ini yang saya lakukan sih. Yang 3, bayar dengan memainkan hitungan agar bisa diminimalisir. Itu biasanya teman saya yang punya CV atau PT. Terus yang keempat itu ada karakter lagi yang bayarnya itu benar-benar dinas, dan setengahnya itu ya itu tadi berbangga, dan itu tadi sukanya bilang kan orang bijak itu bla 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 lah. Itu bagaimana hukumnya, terus bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi kalau orang bijak taat pajak, tapi kalau orang pajak nggak bayar pajak ya. Lah itu loh, makanya itu. Tapi masih ada ya teman-teman saya yang dari UMKM tuh kayak gitu, mah bangga. Makanya saya kadang kan tergelitik gitu loh, untuk bagaimana sih cara menjelaskan yang ma'ruf gitu loh. Ya, berarti wapresnya yang harus menjelaskan biar ma'ruf. Siap. Jadi gini, kalau mau ngomongin pajak, ya ini dipahami dulu hukum asalnya. Nah, yang harus ditarik, boleh nggak negara mengambil pajak seperti yang dilakukan saat ini? Itu loh. Karena kan ya di Anisa 29 itu kan disampaikan ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antarodin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mau ngambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, sesamamu dengan cara yang batil itu bukan hanya antara orang ke orang, negara ke orang pun atau ke rakyatnya juga tidak boleh dolim atau dengan cara yang batil. Nah, pertanyaannya, pengambilan pajak dengan cara yang seperti saat ini, ada nggak dalil syariatnya? Ternyata tidak ada. Maka pengambilan seperti ini adalah haram hukumnya. Jadi negara itu mengambil dengan cara yang batil kepada rakyatnya. Maka kalau dia hukumnya haram untuk diambil, itu hukum asal bayarnya juga haram gitu loh. Ini diposisikan dulu. Nah, negara ngambil itu hukumnya haram, maka hukum asal kita bayarnya itu juga haram. Makanya kalau bisa hukum asalnya itu dihindari dulu. Sebisa mungkin. Tapi kalau sudah kita hindari, itu tidak mampu dan akan terkena doror kalau kita nggak bayar. Jadi dengan undang-undangnya memaksa kita untuk bayar, karena
bisa mempengaruhi kekayaan kita, bisa mempengaruhi kepemilikan kita, bahkan bisa sampai urusan penjara. Nah, maka itu terkena dalil yang lain. Rufi'aan umati al-khoto'u wa nisyanu wa mastubrihu alai. Diangkat pena terhadap umatku untuk orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Nah, maka kita kondisinya itu terpaksa. Dan itu menyebabkan doror. Maka hukum asalnya memang membayarnya itu haram, tapi kalau terpaksa, itu mengubah hukumnya menjadi membayarnya menjadi mubah. Membayarnya, walaupun nariknya tetap haram. Negara narik itu tetap haram. Tapi kita kalau dipaksa dan kondisi terpaksa, itu mengubah hukumnya menjadi mubah. Oke. Tapi kalau yang namanya orang terpaksa itu memang tidak rela. Dan karena tetap pengambilannya itu hukum asalnya haram, jadi besok itu jadi tabungan kita di akhirat yang bisa kita minta kepada orang-orang yang urusan pajak itu. Cuman harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Salah satunya tidak ikhlas pada saat membayar. Dan bukan malah berbangga ria, oh saya pembayar pajak. Bahkan ngomong orang bijak taat pajak. Nah, kalau pajaknya kayak gini nggak bisa. Beda kalau bayar zakat, itu memang wajib. Oke. Maka membayarnya menjadi mubah. Tapi ingat, tapi dalam membayarnya juga nggak boleh bohong atau memanipulasi data. Itu juga nggak boleh. Yo, bingung toh? Kenapa? Karena kalau kita memanipulasi dan berbohong, itu sama saja kita juga melakukan pelanggaran syariat yang lain. Walaupun itu haram asalnya, itu kita juga nggak boleh melakukan keharaman untuk menghilangkan keharaman itu. Begitu loh. Nah, makanya kalau yang bisa, ya ini sejauh yang saya pahami, karena kalau mengenai tauriyah dalam pajak itu saya belum begitu paham ilmunya. Nah, sejauh yang saya bisa, tidak memanipulasi data, dan nanti kalau sudah dihitung, baru dinego ke kantor pajaknya. Nah, beda lagi, kita nggak bohong, nanti keluar datanya, terus kita nego, Pak, saya nggak mampu kalau segitu. Saya adanya segini, mau nggak? Ini aja udah entek-entekan, misalnya begitu. Nah, itu baru boleh. Kalau ternyata dinego, boleh diturunin. Bukan dari awal memanipulasi data biar bayarnya kecil gitu. Kalau saya itu sebenarnya nggak memanipulasi data sih, Tat. Jadi karena kan saya nggak pakai laporan keuangan, masih pakai yang normal. Jadi kan memang kalau yang pakai yang normal, yang UMKM itu kayak ada gini loh, asal ada laporan, ada bayar, ada laporan, wis udah gitu loh. Dan karena memang kan nggak cuman dihitung secara iya, dan kayak, itu bisa dinego itu. Oh gitu. Ya, bilang aja saya nggak mau bukannya nggak mau bayar, tapi saya mampunya segini, saya nego segini ya, mohon pengertiannya. Ya nah, pokoknya setiap tahun laporan aja terus bayarnya segitu, dan memang dari awal itu kan sempat itu juga pernah mau saya tutup itu kan udah nggak bisa total untuk NPWP itu. Nah itu terus akhirnya saya memang, tapi saya bayarnya semampunya ya gitu. Saya tuh awalnya itu ya yang penting ada laporan Bu dan bayar kayak gitu. Nah itu jadi tapi ya itu tadi setiap bayar yo memang saya. Iya nggak apa-apa, malah harus begitu. Begitu Bu Ana. Yang ketiga yang ketiga satu lagi. Mohon penjelasan tentang hukum COD, terus letak apa kan setahu saya COD itu haram ya, ada unsur haramnya. Itu letaknya tuh di mana kita yang pasti. Karena sering saya tuh dapat bertanya, maksudnya gini, sering pelanggan saya itu kok nggak terus teman-teman juga ngolok-olok sebenarnya yang tuh, wah Bu Ana kalau tuh Mbak pakai COD itu loh lebih kayak gitu. Terus pelanggan juga, Bu Mbak pakai yang COD ya supaya ini ya. Seperti itu loh. Terus sama anak saya juga sukanya itu kok pesennya COD itu, saya mau jelasinnya itu. Siap. Jadi gini, kalau di dalam
Jadi sebelum Anda melakukan COD, itu pasti ada majelis online-nya dulu. Iya kan? Kalau nggak teleponan, chatting dulu, gitu kan? Iya kan? Nah, itu majelis online-nya ini. Nah, yang jadi pertanyaan, majelis online ini bisa akad enggak? Itu loh, poin pentingnya di situ, poin krusialnya. Karena di dalam jual beli, oke, di dalam jual beli ini rukun jual beli. Ada satu pelaku akadnya, ada penjual, ada pembeli. Nanti ada objek akadnya. Penjual bawa barang, nah pembeli bawa pembayaran. Nah, kemudian yang tiga ijab qabul. Nah, di dalam jual beli itu umumnya barang itu bisa diserah terimakan di majelis akad, pembayaran juga. Ini yang jual beli kontan. Nah, ini sah. Ini sah. Nah, kalau barangnya bisa diserah terimakan di majelis akad, masih bisa kalau pembayarannya tertunda. Ini juga masih sah. Nah, kalau barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, itu kalau tetap mau akad, wajib pembayarannya di depan. Ini juga sah. Nah, yang nggak boleh itu barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, kok pembayarannya juga tertunda, nggak bisa di majelis akad. Ini tidak sah karena menjadi jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Nah, saya tanya, kalau di majelis online, itu sudah bisa dinilai sebagai akad belum? Belum bisa. Kenapa? Saya tanya, kalau dalam majelis online, itu barangnya bisa diserah terimakan nggak? Tidak kan? Tidak. Nah, sedangkan pembayarannya dia maunya pas COD. Berarti di majelis online itu juga pembayarannya tertunda. Berarti ini nggak bisa akad. Oke? Karena tidak ada akad, itu belum mengikat. Maka pada saat setelah majelis online ini ketemuan pada saat COD di majelis offline-nya, itu belum ada akad sama sekali. Nah, maka baik penjual maupun pembeli itu belum terikat apa-apa. Yang mana kalau salah satunya membatalkan di COD-nya itu masih boleh. Nah, yang salah dari COD itu adalah pada saat dia COD di majelis offline-nya, itu pembeli wajib membeli. Itu yang nggak boleh. Kalau COD-nya itu masih boleh, oh saya nggak jadi beli deh. Itu juga dianya nggak marah, diperbolehkan, maka itu masih boleh. Gitu loh. Maka COD yang haram itu adalah COD yang pada saat majelis offline-nya pas ketemuannya wajib dibeli. Salah satunya dengan mewajibkan pembeli bayar itu loh. Nah, kejadiannya kan banyak kita kirim pakai kurir gitu kan. Kurirnya nggak mau kalau nggak dibayar. Berarti kan harusnya berakad, wajib akad. Nah, itu yang menjadi tidak boleh. Harusnya pada saat COD itu dikasih hak khiar. Hak untuk menentukan jadi beli atau enggak. Nah, kalau dikasih hak khiar itu boleh. Yang enggak boleh itu wajib dibeli. Begitu Bu Ana. Berarti kalau yang masih itu pakai pilihan itu juga tetap nggak boleh ya, Tat? Kan kalau ya kalau mau pakai pilihan itu dan boleh dibatalkan masih boleh. Boleh nggak jadi beli. Enggak, COD yang terjadi sekarang itu wajib dibeli. Wajib beli, walaupun boleh milih gitu loh, Tat. Setelah saya makanya, berarti itu tetap juga nggak boleh ya? Ya nggak boleh kalau wajib dibeli. Oke. Begitu loh Bu Ana. Oke. Siap? Bisa dipahami ya? Paham. Jazakumullah, Tat. Siap, sami. Wah, yang raise hand ternyata jadi banyak. Oke, ini kayaknya mulainya dari Mbak Hana. Biasanya kayak gitu, Tat. Kalau sudah ada yang ngawali, terus nanti pada mikir, angkat tangan semua, tuh, Tat. Siap. Monggo Bu Hana 2. Bu Hana, silakan. Berarti Bu Hana. ada Hana 1 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatannya. Ini Iya. saya dari Tangerang. Nah, alhamdulillah punya usaha ini, Ustadz, kecil-kecilan kredit syar'i. Nah, namanya kredit gitu ya. Barang itu kan adanya di luar ya, Tat. Ketika kita sudah berakad, kan udah kan barang itu nggak ada di kita gitu. Sementara yang pengen saya tanyakan teh, untuk zakat mal. Zakat mal itu apakah barang-barang yang sudah dibeli orang-orang itu yang kan kalau kredit, namanya kredit kan ngangsurnya nggak sekaligus ya, lama gitu, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Artinya walaupun secara nisab sama haulnya itu sudah masuk hitungan zakat mal gitu ya, tapi kan kenyataannya barang itu ada di luar dan uang itu kan belum sampai ke kita gitu. Nah, itu untuk hitungan zakat mal gimana? Apakah harus kita hitung semua barang-barang yang ada di orang itu, nominalnya kira-kira masih berapa, itu tetap kita hitung gitu ya untuk zakat malnya. Oke, terima kasih. Jadi jenengan itu punya lembaga keuangan syariah begitu ya? Enggak, Misalnya, Pak, kredit barang. Jadi memang murni kredit syariah lah. Punya kredit syariah. Oke. Nah, saya tanya, kredit syariah ini milik sebuah syirkah atau jenengan pribadi? Kita syirkah sama saudara. Nah, modal itu punya saudara. Saudara itu alhamdulillah setiap tahunnya itu mengeluarkan zakat mal. Hanya saja kan yang ada di saya, modal yang ngucur ke saya gitu kan. Apakah itu harus saya hitung sendiri berapa? Nah, yang barang-barang yang ada di orang yang melalui saya. Jadi emang kalau yang punya kakak udah enggak saya ini ya, udah enggak saya, walaupun dia mau bayar mal seberapapun itu udah nggak ada kaitannya dengan saya gitu. Nah, ini yang siap, saya paham. Gini loh, saya mau nanya, yang jenengan mau tanya itu zakat terhadap syirkahnya atau perorangannya? Zakat mal, jadi harta yang zakat mal itu ada 4. Ya, ada namanya zakat perdagangan, ada namanya zakat pertanian, ada namanya zakat peternakan, dan juga ada yang namanya zakat emas dan perak. Berarti zakat perdagangan ya, Tot, maksudnya ya? Nah, kalau yang jenengan adalah zakat perdagangan di syirkahnya, itu sebenarnya yang dihitung adalah stok barangnya. Yang membuat nisab itu stok barangnya. Apabila kita pakainya yang perak ya, perak itu kan 200 dirham, kurang lebih hampir 14 juta. Maka apabila ada satu hari stok barang loh, bukan omset, bukan modal, bukan pembayaran, tapi stok barang. Maka kalau ada stok barang misalnya 14 juta, hari itu jenengan punya HP 3 yang untuk dijual. HP ada 3, satunya harganya 5 jutaan. Maka kan stok barang jenengan 15 juta kan? Baik itu mau terjual maupun tidak hari itu gitu loh. Nah, maka itulah haul hari pertama. Nah, nanti diambil lagi 1 tahun Komariah, 1 tahun Hijriah. Misalnya di sini tuh tanggal 1 Ramadan, maka dilihat 1 Ramadan tahun berikutnya, apakah stok barangnya juga di atas 14 juta? Kalau iya, baru terkena 2,5%. Begitu, Bu. Nah, masalahnya kalau kredit, ya silakan. Gimana? Masalahnya kalau kredit kan saya nggak punya stok barang, Tat. Jadi ya kalau nggak ada stok barang nggak kena zakat. Oh gitu. Iya. Termasuk kalau bisnis Anda itu jasa. Ya, kalau bisnis Anda itu jasa, itu nggak ada stok barang, maka tidak terkena zakat untuk kegiatan bisnisnya. Begitu loh.
Maka kalau tidak ada kan nanti larinya ke bagi hasil kepada si A sama si B pribadi. Nah, kalau si A sama si B nanti kena zakat emas sama perak ini. Nah, makanya saya nanya, ini zakat sirkahnya atau zakat perorangannya? Begitu Bu Ana. Jadi barang-barang yang keluar walaupun secara nisab sama haulnya itu sudah memenuhi syarat gitu ya. Contoh kan kayak misalnya barang A yang kredit itu lama angsurannya 3 tahun gitu ya. Otomatis kan 3 tahun itu tapi kan sudah ada di pembeli ya. Kalau sudah jual beli itu barangnya jadi milik pembeli walaupun belum lunas. Maka nggak dihitung, udah nggak dihitung stok barangnya jenengan gitu. Kalau jadi sudah dibeli kan sudah miliknya pembeli, bukan milik bisnisnya atau sirkahnya lagi. Begitu, Bu. Berarti yang harusnya saya hitung teh kalau seandainya hari itu ada transaksi ada yang beli. Itu transaksinya lebih dari 14 juta, itu gampangnya begitu. Nah, berarti itu haul hari pertama. Begitu, Bu. Begitu, Bu Ana? Haul itu bukannya setahun dulu, Tat. Kalau seandainya nih saya misalnya jual, nah, ya, itu nisab hari pertama. Itu nisab hari pertamanya. Buat ngunci haul 1 tahunnya. Maka kalau nisab hari pertamanya 1 Ramadan, berarti ngelihatnya 1 Ramadan tahun depan. Nah, terjadi juga enggak stok barang melebihi 14 juta. Begitu, Bu. Maka kalau stok barangnya 1 Ramadan ini adalah 20 juta, maka yang kena 2,5% yang 20 juta ini. Begitu, Bu. Bisa dipahami, ya? Masih agak ini sih, Tat. Karena karena emang ada pernah yang punya pendapat harus dihitung semua gitu walaupun beda kalau jenengan yang ditanyakan beda. Kalau jenengan menanyakan zakat emas dan perak pribadi. Nah, itu piutang harus dihitung memang. Kalau yang pribadi, jenengan itu misalnya punya utang 14 juta di luar. Jenengan ngutangi orang. Nah, itu termasuk harta jenengan dipegang orang. Maka kalau piutangnya ini piutang lancar, itu harus dihitung dan dizakati. Itu kalau untuk zakat mal pribadi. Begitu, Bu. Makanya ini harus jelas yang mau ditanya itu untuk si sirkahnya atau pribadinya. Nah, kalau piutangnya, kalau piutangnya di sirkah itu enggak, yang dihitung adalah stok barang. Makanya kan namanya zakat perdagangan. Jadi yang dizakati itu barang dagangannya. Begitu, Bu. Nah, monggo mungkin jenengan nanti bisa pelajari lagi dari sumber-sumber yang lain, dan apabila ada beda pendapat, ya saya mohon maaf, dan silakan nanti dipilih yang menurut jenengan pendapatnya yang lebih kuat, begitu. Ustadz, maaf satu lagi, Tat ya, biar clear gitu. Nah, kalau misalnya Tat di rekening nih 1 Ramadan udah mencapai nisab gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu kan keluar masuk Tat si modal itu rekening nominal rekening yang itu dipakai untuk modal nggak gitu. Dihitung loh. Modal itu nggak dihitung barang dagangan. Makanya kalau jenengan mau nanya itu zakat perdagangannya, ngitungnya nggak begitu. Kalau modalnya itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah jadi barang dagangan, itu yang baru dihitung. Beda lagi kalau jenengan nanyanya zakat pribadi. Nah, zakat pribadi itu masuknya zakat emas dan perak yang dikiaskan sama dengan uang. Maka kalau jenengan punya uang yang dia mengendap di
tabungan jenengan senilai 14 juta itu haul hari pertama. Begitu, Bu. Berarti harus dipisah ya ini ya. Ya memang harus dipisah dong. Masa keuangan perusahaan sama pribadi dijadiin satu? Kan kepemilikannya beda. Kalau syirkah itu modal itu jadi uang syirkahnya, bukan milik pribadi. Makanya nggak pernah dihitung untuk zakat pribadinya jenengan. Karena itu kan urusannya urusan di bisnis. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustadz. Ye, siap. Mohon maaf ya kalau belum bisa memuaskan. Ya, maksud saya, monggo dipelajari lebih dalam lagi. Makanya harus detail, yang harus spesifik. Yang mau ditanya itu yang zakat yang mana. Begitu ya, Bu Ana? Baik, terima Siap. kasih. Sami-sami. Allah membuat semakin semangat lagi untuk mendetailkan belajar biar tahu lebih banyak gitu. Memang. Terima kasih. Siap. Monggo ke yang berikutnya. Ada siapa? Lanjut yang Bu berikutnya. Liza. Ada ya, silakan, siap. Silakan Bu Liza Burhan. Iya, terima kasih Ustadz. Iya, sami-sami. Tadi melanjutkan pertanyaan Bu Hana 1 tadi tentang COD itu, kan saya pernah tolong cerahin yang katanya yang nggak boleh itu kan COD yang pakai kurir itu yang kan kalau sekarang tuh belanja online itu kan otomatis pakai kurir gitu ya. Katanya itu kan ya nggak boleh, kurirnya itu kan bukan kurir dari penjualnya langsung gitu kan ya. Apa gimana itu, minta penjelasannya. Terus yang kedua. Satu dulu, nanti kita bahas yang kedua. Jadi biar nggak keluar dari diskusinya dulu. Saya soalnya kalau nanti nggak lupa yang substansi pertanyaannya. Maka sebenarnya kalau si penjual ya itu menggunakan kurir itu boleh-boleh saja. Tapi kurir ini jadi wakil dari penjual. Dan mewakilkannya juga harus jelas. Karena tidak semua hal itu terus terwakilkan hanya berdasarkan keterwakilan. Maksudnya apa? Kurir ini hanya wakil ngirim dan akad itu harus jelas. Nah, karena kalau akadnya menggunakan jasa pengiriman yang ada, itu setahu saya hanya mengenai pengiriman, tidak mewakili berakadnya. Nah, maka kalau yang dimaksud Bu Lisa, itu ternyata kurirnya cuma untuk urusan ngirim, berarti kan harusnya pada saat ketemu itu terjadi ijab kabul. Nah, kurir ini dia nggak bisa mewakili ijabnya. Maka kalau hanya dikabul dari si pembeli juga belum sah. Nah, harusnya disampaikan ke kurirnya, kamu nganterin sekaligus mewakili untuk berakad. Itu pun kalau COD-nya dikasih hak khiyar. Pembelinya nggak jadi beli itu boleh. Nah, yang susah itu kalau kurir, memang positioningnya COD, itu sudah ngirim plus ngambil pembayaran. Nah, kalau ngambil pembayaran itu kan baru bisa kalau terjadi akad. Padahal kalau pembelinya nggak jadi beli, itu boleh. Makanya kalau memang mau nguncinya itu di majelis online ini. Berarti kalau mau dihitung sebagai akad, yang mana kalau majelis online barang itu kan nggak mungkin diserah terimakan. Maka yang harusnya menjadi solusi adalah pembayarannya itu dilakukan di majelis online itu, bisa ditransfer kalau pembayaran. Maka idealnya memang bayarnya di depan. Maka kalau bayarnya di depan, ya nggak perlu COD gitu loh. Amannya mah nggak usah COD ya Ustaz ya. Iya, maka kurirnya pun tidak perlu mewakili untuk berakad lagi, cuman urusan ngirim. Ngirimnya itu pun menjadi wajib diterima oleh pembeli, karena sudah akad dan itu bisa jadi barangnya pembeli. Iya. Gitu loh. Ya kan kalau sekarang itu faktanya kan dulu ya waktu saya belum mengerti juga kan nggak ada akad apa-apa, ketika kurir itu nganterin kita langsung bayar juga gitu. Ya harusnya memang kurir-kurir yang
dispesifikan untuk COD dan paham muamalah. Tapi apakah ada? Ya itu saya kurang tahu. Iya. Tapi Siap. kalau kurirnya jelas, itu mah dari pihak penjual yang mewakili Ya, itu misalnya pegawainya itu jelas ya. jadi mudah sekaligus mewakili berakar. Iya, siap. Paham. Ya, begitu Bu Lisa. Tuh yang kedua ya, masih ada waktu nggak? Masih, monggo. Gini, misalkan gini, kita punya bengkel pribadi nih. Itu kan bengkelnya, peralatannya, semuanya dari kita. Nah terus gaji montirnya ini start. Misalkan montirnya nih, misalkan ada yang customer gitu, yang benerin satu motor misalkan. Nah kita gajinya itu misalkan, ongkos servis itu misalkan 35.000. Nah, yang 15-nya untuk kita, 20-nya untuk teknisinya untuk montirnya. Nah, itu bagaimana, boleh atau tidak? Soalnya pernah dengar nggak boleh katanya, karena kan itu tadi ya seolah-olah gajinya itu bagi hasil gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kalau punya bengkel, ini ada bengkel. Nah, terus dia juga ada pegawainya. Nah, akadnya sama yang ownernya ini harus jelas. Kalau pegawai ya akadnya ijaroh dong. Maka kalau ijaroh itu harus ngasih gaji fix. Per bulan? Ya, itu sebenarnya akad ijarohnya per motor itu masih boleh. Cuman kalau akad ijarohnya per motor, jadi nggak bisa ngasih jam kerja. Maksudnya apa? Dia mau datang silahkan, dia nggak datang juga boleh. Nah pertanyaannya untuk si owner itu ideal nggak bengkelnya itu pegawainya nggak pasti kedatangannya? Enggak. Maka harusnya jadi ijaroh itu kan ada 3. Ijaroh atas barang, kemudian ijaroh atas amal, kemudian ijaroh atas orangnya. Nah, kalau mau pegawai tetap itu ijaroh atas orangnya. Nah, kalau amalnya tok bisa, tapi akhirnya nggak bisa ngasih jam kerja. Oh, tadi berarti yang tadi masuk amalnya ya? Iya, amalnya. Cuman kan nggak bisa ngunci dia. Intinya per motor dia digajinya gitu. Nah, untuk pegawainya itu ideal atau enggak, untuk ownernya ideal atau enggak. Makanya kadang-kadang kalau bengkelnya udah rame kan nggak ideal seperti itu. Iya. Nah, kalau itu akhirnya orangnya, kalau orangnya jam kerjanya harus jelas, gajinya juga bulanan atau yang disepakati seperti apa. Nah, disitulah menjadi harus fix, baik ada motor yang diservis atau tidak. Begitu loh. Iya. Cuma tadi itu silakan dipilih. pada dasarnya boleh tadi. Sebenarnya ya Ustaz ya gitu. Boleh, cuman kan akhirnya kalau ternyata besoknya banyak motor yang servis, pegawainya nggak ada yang datang, ownernya yang bingung. Betul. Iya. Kalau bingungnya cuman dia sendiri nggak apa-apa, tapi kalau ternyata nanti istrinya suruh bengkel juga kan tambah bingung kan. Gitu ya. Ya oke. Ya saya paham. Begitu? Sampun? Sampun. Siap. Mungkin satu lagi karena udah jam segini. Bisa ke Pak Rahman Lafi ya. Monggo Pak Rahman Lafi. Siap, pripun kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Rahman? Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Monggo. Ini sirka kami itu kan sudah dibatasi dengan modal yang pasti. Jadi tiap bulan kan nggak bisa nambahin omset sih bisa asal modalnya cukup untuk digerakin. Cuman kan menjelang persoalan timbul itu menjelang Lebaran kayak gini, jadi banyak sekali order-order yang biasanya cuman 1.000 jadi 5.000, jadi naik-naik semuanya. Akhirnya kami modalnya kurang, sedangkan modal kan sudah dikunci di awal. Nah, kalau ini ada teman dari BSI ya nawarin
modal, tapi saya juga kurang paham modelnya. Kalau BSI kan bank itu kan mestinya utang. Kalau dia bilang sirkanya gimana? Saya bingung. Nah, dia nunjukin cara kamu nabung aja di tempat kami. Kalau sudah kelihatan omsetnya, tabungannya atau sirkulasi keuangan perusahaan itu masuk ke BSI itu. Nanti kamu butuh uang berapa, kami kasih. Nah, kami kasih itu saya bingung. Akadnya apa gitu kalau dikasih. Ternyata dia mau pegang invoice atau piutang kita yang di luar yang jatuh temponya tuh di atas sebulan. Itu yang dia pegang. Nah, berarti jual beli utang dengan utang. Makanya saya bingung, ini berarti kan nggak boleh jual beli invoice itu. Nah iya, saya mau tanya itu, boleh nggak? Oh, ini kan kali ya. Jadi kalau mau ngomongin solusinya ada, cuman kalau ada tawaran dari BSI itu dipahami dulu yang detail. Ya, saya juga nggak langsung bilang itu nggak boleh, tapi harus dikasih tahu faktanya gimana. Cuman kebanyakannya itu bermasalah. Oke. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau mau ngomongin opsinya, terlepas itu nanti pakai BSI atau enggak. Oke. Nah, jadi harta di dalam sirkah itu sebenarnya sama dengan modal plus utang. Nah, modalnya kan udah kekunci nih. Iya. Nah, caranya kalau mau nambahin harta, utangnya yang ditambah atau pinjaman dari luar, core. Misal kepada pemodal. Tapi core ini tidak boleh berdampak pada bagi hasil. Iya. Nah, mau nggak yang ngutanginya? Gitu loh. Maka kalau dia nggak mau, caranya ya modalnya yang dinaikin dengan cara apa? Putus sirkah dulu, baru nanti akad ulang. Cuman ini lebih ribet. Iya, susah, harus susah. ancang-ancang panjang itu, inventory-nya luar biasa. Dan kalau habis putus sirkah terus akad lagi, sirkah yang lama itu biasanya juga punya utang piutang yang nggak boleh masuk ke sirkah yang baru. Lah itu masalahnya. Itu. Padahal ini bisnisnya kan puterannya dari jual beli tempo toh. Iya. Nah, maka sebenarnya kalau mau pun itu bisa nanti pakai akad murabahah kalau mau. Gimana caranya? Nah, kalau murabahah itu positioningnya begini. Ini sirkahnya. Nah, ini ada konsumen. Nah, konsumen itu kan mau beli ke sini. Nah, cuman nggak punya modal kan. Nah, ini nanti ketemu si X misalnya. Yang mana si X ini dialah yang buat misalnya jenengan kan sandal slipper kan. Iya, betul. Nah, ini si X beli dulu ke supplier sandal yang jadi. Jadi yang beli ke supplier dulu itu terjadi jual beli satu dulu di sini. Yang mana nanti barangnya kalau sudah diterima si X dibeli oleh sirkahnya, terjadi jual beli dua di sini. Tapi ini tempo. Nah, yang ini kan mungkin lunas atau cash langsung di depan. Nah, itu baru nanti dijual lagi kepada konsumen dijual beli 3. Nah, dan di setiap ini ada margin. Tinggal marginnya ideal enggak. Karena kalau margin jenengan tipis dibagi-bagi entek. Enggak ideal. Karena si X membeli di sini dalam rangka biar dapat keuntungan juga. Betul. Nah, tapi ingat, jual beli 2 ini objeknya barang ketemu pembayaran yang tertunda. Iya, betul. Maka nggak boleh si X itu ngasih uang kepada sirkah untuk beli ke supplier. Itu sama dengan pinjaman atau core. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh dapat keuntungan. Nah, itu harus hati-hati settingannya. Kalau begini, kami kan produksi masuk langsung ke hotel. Lah, melalui si X ini. Tapi hotel kan nggak tahu. Taunya itu dari kami. Invoice semua. Si X itu konsumen ini kan hotel. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Hotel sama si X ini nggak saling tahu. Di hotel itu tetap hubungannya sama jenengan.
Semua invoice dan atas nama kami, tapi Ya memang benar, karena kan jenengan beli kepada si X, maka barang itu jadi milik jenengan, yang nanti dijual kepada konsumen, yaitu si hotel. Ya. Nah, kalau mau detailing, mampir kantor aja Pak Rahman, nanti kita detailing, karena kalau bisa bawa data, karena nanti di sini butuh margin, di sini butuh margin, di sini butuh margin. Nah, kalau langsung marginnya tipis, maka kalau dibagi-bagi marginnya itu ideal enggak. Termasuk buat si X untuk membeli barang sebanyak itu kepada supplier, itu harus diperhitungkan. Begitu Pak Rahmat. Baik. Makasih, pokoknya kalau ada urusan sama Bank Syariah ditolak aja dulu untuk amannya. Kalau mau didiskusikan. Dan kalau memang berkenan ya ajak ke kantor untuk diskusi bareng. Karena kadang-kadang nanti boleh. Kenapa? Satu lagi boleh. Mau nanya satu lagi? Iya. Siap, monggo. Ini sama, ini terjadi ketika Ustaz nerangin Khalid itu. Ini ada supplier kami di Jakarta. Jadi dia kan sudah langganan setiap bulan, itu masih order dari paymentnya bulan depan berapa total seperti itu. Cuman ada beberapa poin yang kita disuruh ngirimnya bukan ke kantor mereka, tapi kita ngirim ke alamat hotel langsung. Nah, dan ngirim kepada Aceh itu. Tapi ketika saya tanya paymentnya, dia bilang nunggu payment daripada Aceh lah. Berarti kamu punya hutang, kamu kasih hutang ke sana, kamu hutang ke saya. Iya Pak, lah itu gimana? Boleh nggak? Ya, nggak bisa. Jadi sebenarnya jenengan jual beli sama dia yang jual beli sama Banda Acehnya. Iya. Makanya betul, sebenarnya nggak boleh. Pembayarannya itu berdasarkan kalau ada pembayaran dari Banda Acehnya. Itu kesepakatan yang sendiri-sendiri. Gitu loh. Iya. Karena kalau ternyata Banda Aceh yang nggak bayar-bayar, nggak dibayar-bayar dong jenengan. Kan nggak boleh. Urusannya sendiri-sendiri jual belinya. Sebenarnya kesepakatannya dia yang bayar. Saya nggak mau tahu itu dia bayar apa tidak. Ya, berarti kan jual belinya sama dia. Alasannya selalu nunggu payment dari Banda Aceh loh. Kok bisa aku jual kamu? Makanya pada saat jenengan berangkat sama dia, disepakati tanggal fixnya dia bayar itu kapan. Gitu ya. Tanpa peduli yang Aceh itu bayar enggak sama ke dia. Karena itu urusannya dia sama yang Aceh, bukan urusannya jenengan. Kok jenengan mendadak terdampak gitu loh. Nah, beda lagi kalau ternyata sudah di tanggal yang disepakati, terus dia kesulitan keuangan, terus aku mau minta mundur 2 minggu. Nah, kalau jenengan berkenan juga boleh. Tapi kan tanggalnya fix. Begitu loh, Pak. Oke, siap. Siap. Begitu? Maturun. Sami-sami. Untuk penanya yang lain, mohon maaf karena sudah mau 9:30, kita cukupkan sekian. Ya, Coach Rendra, apakah masih bersama di forum? Siap. Oke, siap. Apakah ada juga info-info lainnya? Silahkan. Siap. Ini mohon maaf ya teman-teman yang belum bisa kita jawab, bisa nanti chat ke admin ya, biar bisa dijadwalkan untuk minggu depan, mungkin bisa pertanyaannya di-share dulu, biar lebih enak nanti. Oke, buat teman-teman ini sedikit pengumuman, insya Allah kita di tanggal 18-19 ada di Muara Enim, Palembang ya. Dari Palembang masih 5 jam sih di Muara Enim. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya saudara atau punya sahabat yang ada di Muara Enim, kita ada workshop bukan one day workshop sih, 2 hari workshop bersama Ustadz Firly dan UDC atau Ustadz Dwi Condro Triyono. Mengupas solusi permodalan tanpa utang riba. Dan insya Allah nanti di bulan Mei kita akan ada spasi lagi. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan ikut ya, spasi akan diadakan di Yogyakarta 5 hari di bulan Mei. Nah, buat teman-teman silakan ya, boleh menabung dari sekarang, boleh daftar dari sekarang, waiting list dulu ya, biar dapat ya harga spesialnya, karena di awal-awal biasanya dapat harga super spesial ya untuk teman-teman yang daftar early bird gitu teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang belum ikut kelas-kelas muamalah bisa join di kelas muamalah kita ya teman-teman.
Oke, mungkin itu sih sedikit pengumuman dari kita. Nanti di kelas muamalah kita ada KBS namanya kuliah bisnis syariah, itu ada 1 semester. Ini sudah tengah-tengah sih, tapi teman-teman yang mau daftar silakan, boleh, nanti ada rekamannya. Ya, silakan bisa join di kelas muamalah kita. Bisa hubungin admin di www.bisaroh.id. Nanti di situ ada nomor admin. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. di Ya, sesi berikutnya, semangat. teman-teman semuanya. Insya Ya, jangan Allah. lupa ikut partisipasi yang belum ikut Siap. setelah pengelola Sirka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.